Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait aksi nyata modul 1.3. Baik, sebelumnya perkenalkan untuk dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS Diklat Pendidikan Guru Penggerak. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Baik, modul 1.3 mengulas tentang visi guru penggerak, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi. Semuanya nampak jelas bahwa pernyataan visi guru penggerak sejatinya adalah bentuk ejawantah sekaligus irisan dari berbagai komponen, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ciri atau karakteristik guru penggerak, dan peran guru penggerak. Melalui implementasi paradigma inquiry apresiatif IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan setiap anggota, maka dimulailah alur IA, inquiry apresiatif, yang didahului oleh analisis situasi dan kondisi yang dihadapi melalui kerangka atap, awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Hasil analisis atap maka melahirkan statement prakarsa perubahan sebagai bentuk operasional dari sebuah visi besar guru penggerak tersebut. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut dijabarkan melalui bagja sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini. Visi guru penggerak melahirkan kerangka atap, lalu dijabarkan menjadi prakarsa perubahan melalui alur bagja, di mana bagja itu terdiri dari B. Yang pertama adalah buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Di mana visi guru penggeraknya yaitu menjadi guru yang literat, inovatif, dan mandiri untuk mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik yang berorientasi profil pelajar Pancasila. Melalui visi, lalu lahirlah prakarsa perubahan, yaitu menguatkan gerakan literasi untuk mewujudkan guru dan peserta didik yang gemar membaca dan menulis dalam suasana merdeka belajar. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, maka ada beberapa hal yang telah dan sedang dilakukan, yaitu pembiasaan membaca, mengembangkan gerakan literasi sekolah, dan membuat suatu pembelajaran yang mengasah kemampuan literasi dan skill lainnya yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Melalui beberapa pertanyaan pemantik berikut ini, saya akan menggambarkan aksi nyata terkait dengan visi guru penggerak tersebut. Yang pertama adalah facts, ya, peristiwa apa yang terjadi di lingkungan sekolah, dibuat pojok baca. Sebagai wali kelas, saya berinisiatif mendesain ruang kelas, memiliki area khusus untuk anak-anak membaca, disertakan pada kelas juga ada rak buku dan karpet plastik sebagai alas duduk mereka saat membaca buku. Buku-bukunya dipinjam dari perpustakaan sekolah. Yang kedua, tentunya melaksanakan model pembelajaran yang melatih literasi dan kecakapan abad 21, kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi, yaitu melalui model pembelajaran RADEX, R untuk read, A untuk answer, D untuk discuss, E untuk explain, dan yang terakhir C untuk grade. Murid diminta untuk menulis jurnal belajar berisi yang pertama, hal yang mereka ketahui, dua, hal yang ingin mereka ketahui, dan yang ketiga, hal baru yang telah mereka pelajari. Yang terakhir, murid diminta membaca 10-15 menit sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar dimulai. Selanjutnya adalah feelings. Apa yang muncul saat proses pembelajaran terjadi? Pada awal pembiasaan untuk menguatkan konsistensi membaca, saya merasa sedikit berat dan malas untuk memulai, namun setelah dilakukan berulang, perasaan malas itu sedikit demi sedikit berkurang. Malah bila hari itu belum membaca buku, biasanya saya memiliki satu buah buku yang harus dituntaskan membacanya. Serasa ada yang kurang. Begitupun pertama kali saya menggunakan mode pembelajaran berorientasi kegiatan literasi, merasa tertantang karena baik saya maupun murid saya sama-sama jarang melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu.
Selanjutnya adalah finding, apa saja yang didapatkan. Terdapat beberapa pembelajaran yang saya dapatkan saat melakukan aksi nyata ini, yaitu yang pertama butuh niat yang kuat dan kesungguhan agar pembiasaan yang kita lakukan menjadi konsisten. Jadi sesibuk apapun kita, maka kita harus tetap komitmen dan konsisten untuk membaca. Tidak hanya proyek buku kita di rumah, namun membaca dari gawai kita pun tidak masalah ya. Yang terpenting hari itu harus membaca. Yang kedua, dalam proses membaca, bila ternyata kita menemukan ada istilah baru, insight baru, atau sekedar quote menarik, maka jangan ragu untuk menuliskan di buku khusus yang kita sediakan sebelumnya. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas ditemukan fakta bahwa murid akan tertarik membaca, mencari informasi bila berita tersebut unik dan menarik. Maka upayakan dalam saat membuat pertanyaan pemantik yang analitik ya dan menarik perhatian murid. Yang terakhir yaitu murid masih kesulitan dalam menulis jurnal belajar karena belum terbiasa. Selanjutnya adalah future. Jadi apa yang perlu saya pelajari lebih lanjut, apa strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan. Jadi saya harus tetap berusaha menjaga konsistensi membaca saya dan murid-murid saya di sekolah. Yang kedua, program GLS, gerakan literasi sekolah yang sudah ada harus lebih diberdayakan lagi. Bukan hanya sebatas formalitas, namun betul-betul harus berdaya, guna, dan berkesinambungan. Karena tujuan utama kita adalah menciptakan budaya literasi. Yang ketiga, menghadirkan praktisi atau pegiat literasi ke sekolah agar memberikan suntikan motivasi, tips, dan trik terkait keberhasilan gerakan literasi sekolah di sekolah. Ya, selanjutnya adalah kepala sekolah memberikan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program GLS. Yang kelima, menciptakan support system untuk tumbuh kembang budaya literasi dengan kelibatan atau melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Yang terakhir, membiasakan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang berorientasi pada literasi dan kecakapan abad 21 dalam bingkai profil pelajar Pancasila. Baik, berikut kami lampirkan tentunya dokumentasi terkait gerakan literasi sekolah. Baik, demikianlah pemaparan saya terkait aksi nyata modul 1.3. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dari saya Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua.